Kisah Khalid bin Walid di tanah Mekah sekitar 585 Masehi. Lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Quraisy bernama Khalid bin Walid bin Mughirah. Ia tumbuh dalam lingkungan kemewahan, tetapi juga ditempa dengan latihan perang sejak kecil. Ketajamannya menunggang kuda dan kelihayan mengatur strategi membuatnya dijuluki singa Quraisy bahkan sebelum masuk Islam. Tahun 625 Masehi, di medan Uhud, Khalid yang saat itu masih musyrik menjadi panglima kavaleri Quraisy. Dengan kecerdikannya, ia menemukan celah pertahanan kaum muslimin di Bukit Pemanah. Dari serangan mendadak itu, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hati Khalid puas, tetapi benih kebenaran mulai menembus hatinya. Beberapa tahun kemudian, 628 Masehi, peristiwa perjanjian Hudaybiyah menjadi titik balik. Khalid mulai melihat keagungan Islam. Hingga akhirnya, pada awal tahun 629 Masehi, bersama sahabatnya Amr bin Ash dan Utsman bin Talhah, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Rasulullah menyambutnya dengan gembira dan berkata, "Aku tahu, akal yang setajam itu pasti akan membawamu kepada kebaikan." Sejak hari itu, sejarah dunia berubah dari pedang Quraisy menjadi pedang Allah. Tahun 629 Masehi, perang Mu'tah meletus di Syam. 3 panglima kaum muslimin gugur satu demi satu. Panji hampir terjatuh hingga Khalid tampil ke medan. Dengan keberanian dan strategi kilat, ia berhasil menyelamatkan sisa pasukan dari kepungan ribuan tentara Romawi. Rasulullah menamai beliau dengan gelar abadi, Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Pembebasan Mekah dan Hunain. Tahun 630 Masehi, Khalid memimpin pasukan masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah berarti. Ia lalu bertempur di Hunain menghadapi suku Hawazin. Meski kaum muslimin sempat terdesak, Khalid tampil gagah memimpin kavaleri hingga kemenangan besar diraih. Perang-perang besar di Syam dan Irak. Setelah wafatnya Rasulullah pada 632 Masehi, Khalid menjadi penopang utama Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia menumpas kaum murtad dalam perang Riddah, lalu menaklukkan negeri-negeri besar. Di Irak tahun 633 Masehi, ia memimpin perang Ulais dan pembebasan Al-Hirah, lalu beralih ke Syam menghadapi kekaisaran Romawi Timur. Puncaknya pada 636 Masehi, di Yarmuk, pasukan Islam berjumlah sekitar 30.000 berhadapan dengan 200.000 tentara Romawi. Dengan strategi jenius membagi pasukan, mengatur formasi kavaleri, dan semangat tauhid, Khalid memimpin kemenangan gemilang. Sejarawan menyebutnya sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah dunia. Akhir kehidupan sang pedang Allah. Namun, takdir Allah berbeda. Khalid yang memenangkan ratusan pertempuran tidak wafat di medan perang. Ia menghembuskan napas terakhir di Homs, Suriah pada tahun 642 Masehi. Dalam detik-detik akhir, ia berkata dengan suara lirih, "Aku telah ikut lebih dari 100 pertempuran. Di setiap inci tubuhku ada bekas luka, sayatan, dan tusukan. Namun, beginilah aku mati di atas ranjang seperti seekor unta tua." Semoga mata para pengecut tidak pernah tidur dengan nyenyak. Tangis pecah di seluruh Syam. Abu Bakar pernah berkata tentangnya, "Perempuan tidak akan lagi melahirkan yang seperti Khalid." Penutup, Khalid bin Walid adalah simbol keberanian, kecerdikan, dan keteguhan iman. Dari seorang penentang Islam, ia berbalik menjadi pedang Allah yang membela agama ini hingga akhir hayatnya. Namanya akan selalu dikenang sebagai panglima tak terkalahkan dalam sejarah Islam.